Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Semua petugas liturgi adalah orang yang mengkomunikasikan, menyampaikan apa yang Allah mau, terutama lektor pemazmur. Tuhan Allah meminjam mulut kita untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Allah mau berkomunikasi dengan manusia tidak bisa langsung. Allah butuh petugas liturgi, terutama lektor pemazmur. Maka itu mengapa begitu penting supaya apa yang Allah mau itu sampai ke telinga umat sesuai dengan maksud Allah, maka perlu adanya latihan. Sebagaimana yang kita mulai membangun, membiasakan. Karena apa? Bagaimana pesan Allah bisa sampai ke umat kalau kita yang dipinjam mulutnya ini tidak bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Mungkin kita rasa, wah kita kan sudah sekolah tinggi, kita kan sudah tamat SMA minimal, kita pintar baca, benar. Tapi tidak cukup. Karena apa? Allah pakai dirimu untuk menyampaikan firman-Nya. Saat kita bertugas, kita adalah utusan Allah. Allah meminjam mulut kita untuk menyampaikan firman. Sehingga dengan itu kita harus bisa menyampaikan firman-Nya dengan jelas. Pemenggalan kalimat juga harus pasti. Suara kita jangan sampai hilang. Itu tentu butuh latihan. Tidak bisa bilang kita langsung hebat, langsung bisa. Tidak bisa. Karena Allah mau berkomunikasi dengan umatnya, tidak bisa tanpa kita. Allah saat ini sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Allah pakai mulut kita, tangan kita, kaki kita, mata kita. Allah pakai kita ini. Demikian juga termasuk misdinar. Maka kenapa latihan itu harus serius, tidak boleh main-main, apalagi lompat-lompat di sekitar altar. Nah, misdinar pun sama. Allah meminjam dirimu untuk supaya begitu engkau tugas, orang konsentrasi. Artinya engkau penting di mata Tuhan. Semua kita yang bertugas itu penting sekali di mata Tuhan. Tuhan memakai kita untuk berkomunikasi dengan umatnya. Untuk omong dengan umatnya. Itu namanya hari komunikasi sosial sedunia hari ini. Komunikasi di antara kita, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan pun komunikasi dengan kita, kita pun lalu komunikasi dengan sesama. Komunikasi artinya omong itu dua belah pihak. Bukan hanya kita yang omong, tapi itu Tuhan omong. Maka doa yang baik bukan hanya kita yang omong sepanjang doa. Maka biasanya kalau Romo biasa tugas di Bali, biasa orang berusaha datang sebelum misa mulai. Minimal dia punya waktu sedikit untuk berdoa pribadi. Kita di sini memang karena mungkin kecapean, pokoknya jago ya sudahlah, tidak apa-apa. Lalu pulang juga orang di sana berusaha untuk pulangnya agak molor dia. Bukan begitu selesai lagu atau selesai berkat penutup langsung pulang. Mereka berusaha untuk ada waktu sedikit, 5 menit begitu untuk doa pribadi. Dan sebagaimana Romo selalu katakan bahwa air suci di Bali itu bagi tidak cukup. Kita kalau berkat minggu ini, minggu depan pasti harus berkat lagi. Orang merasa perlu air suci untuk berkat rumahnya. Kita di sini air suci dari Paskah saya berkat, saya lihat masih penuh. Belum laku. Cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara-cara sarana-sarana seperti ini.
Kita sambil pergi ke rumah, kita minta Tuhan berkati rumah kita, jaga rumah kita. Atau kita bawa ke kebun, pergi ke pondok kita. Hal-hal sederhana. Dengan itu kita dekat dengan Tuhan. Hati-hati, jangan sampai nanti kita hanya dekat dengan kepercayaan-kepercayaan turun-temurun. Seperti kalau kita sakit, kita tidak ke dokter, kita ke sando, tanya, anak saya sakit kenapa? Apakah kakeknya marah, neneknya marah? Dia minta makan ayam warna apa? Bukan kita tidak mau percaya itu, tidak. Tapi kalau kita datang lalu dia doakan, saya masih oke. Tapi lalu kalau dia hanya taruh koin di gelas, kebalik begini, kan bisa diatur. Kita harus lebih percaya Tuhan tentu. Allah berkomunikasi dengan kita, lalu kita juga harus berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana caranya? Kalau kita sendiri tidak pernah mau percaya dengan Tuhan kita dalam doa-doa kita. Contoh konkret ya seperti saat anak kita sakit atau orang tua kita sakit. Tuhan sudah mengutus para dokter, perawat, anggota kesehatan, itu mereka sekolah setengah mati untuk belajar tentang berbagai macam penyakit sebagai bagian dari tanggung jawab mereka atas bakat karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka sudah sekolah, belajar, oh penyakit ini obatnya ini. Oh kalau ciri-ciri orang sakit seperti ini, kemungkinan dia penyakit ini dan obatnya ini. Tentu dokter juga bisa salah diagnosa. Tapi kalau sakit-sakit yang biasa dokter tidak mungkin salah diagnosa yang sudah umum. Misalnya kita sakit bisul, lalu curiga bahwa ini leluhur marah. Leluhur marah kasih bisul untuk apa? Kita bisul ya mungkin karena alergi telur, mie goreng atau mie kuah. Biasa begitu kalau anak-anak kecil ya. Itu biasa, orang baru masih anak-anak tuh sering kali alergi. Lalu muncul dalam bentuk bisul dan sebagainya. Itu bawa ke dokter atau ke puskesmas, suntik. Kebiasaan-kebiasaan dulu selama mendukung itu baik. Karena Allah sudah berkomunikasi dengan kita sejak leluhur kita menjadi orang Katolik pertama. Sampai sekarang. Dan Allah sudah memberi kita bakat karunia kemampuan yang begitu banyak. Demikian juga ketika ada persoalan. Romo selalu mau supaya kita bicara dengan orang yang kita anggap ada kekeliruan atau kesalahan. Jangan bicara tentang. Kalau kita merasa bahwa pasangan kita salah, bicara dengan dia. Kalau umat merasa bahwa romonya salah, bicara dengan romonya. Saya paling tidak suka orang gosip. Kalau engkau rasa engkau lebih pintar dari romonya, lebih baik, lebih sempurna, maka engkau jadi romonya. Kalau ada apa-apa, bicara dengan romomu. Jangan bicara tentang romo, artinya gosip-gosip itu. Ada apa-apa, mari bicara. Jadi tidak boleh semua orang merasa bahwa dia berhak. Demikian juga dengan pasangan, keluarga, tetangga yang kita rasa anak-anak kita. Begitu mereka dengar bahwa kita gosip, kita omong mereka tanpa omong langsung dengan mereka, mereka sakit hati dengan kita sebagai orang tua. Sakit hati dengan kita sebagai mertua. Mereka kecewa. Bahkan ada yang bisa saja kalau dia tidak kuat, dia bisa kabur. Karena kita hanya omong tentang dia, tapi tidak omong dengan dia. Omong tentang dengan omong dengan itu beda. Jadi Bapak Ibu, mertua, orang tua, anak mantu kita di rumah, itu kalau mereka salah omong dengan mereka.
bicara dengan mereka. Jangan bicara tentang mereka. Begitu mereka tahu bahwa kita gosip mereka, mereka sakit hati. Dan kalau mereka sudah tidak kuat, mereka lari, kabur. Mereka bisa pergi, saking tidak kuat. Kan kita tidak masuk di hatinya. Kita tidak mengerti seberapa beban yang dia pikul. Apalagi dia datang gabung dengan keluarga kita. Dan seluruh anggota keluarga kita cerewet. Semuanya merasa bahwa kita benar semua dan dia paling salah. Berbahaya. Hari komunikasi sosial sedunia hari ini harus menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita. Apakah selama ini kita sudah omong dengan, bicara dengan pihak-pihak yang kita rasa salah? Ataukah selama ini kita harus hanya berhenti pada bicara tentang orang-orang yang kita rasa salah? Itu beda. Dan pengaruhnya besar. Efeknya besar. Anak-anak kita pun, mereka kalau mau sekolah atau tidak mau sekolah, bicara dengan mereka. Karena bukan bapak ibu yang sekolah. Tanya dia baik-baik. Ya, engkau tamat SMP, nanti SMA-nya mau SMA di mana? Dan begitu tamat SMA, engkau mau kuliah atau mau apa? Sehingga begitu kalau dia jawab, oh saya mau tentara. Orang tua sudah harus berpikir. Apalagi kalau dari SD dia sudah bilang, saya mau tentara. Maka orang tua sudah harus berpikir. Oh saya mau polisi. Polisi biasa lebih mahal dari tentara. Kalau polisi untuk kuning itu mungkin sekitar 400, 300 atau 400. Tentara kalau merah saya sudah 250, kuning mungkin sekitar 300, 350. Artinya kita sejak awal komunikasi dengan anak. Mau apa dia? Masa depannya mau apa dia? Bukan hanya maunya orang tua, oh dia kau nanti harus jadi ini. Tidak bisa. Kita memaksakan kehendak. Tadi macam Dado, William, itu harus tanya baik-baik, mau apa dia besok-besok. Bukan maunya kita orang tua. Kalau dia mau masuk seminari ya, dukung. Kalau dia bilang mau masuk jadi polisi ya, berusaha dukung dan siap dari sekarang. Nah, kalau kita hitung kalau dari tamat SD, kalau dia sudah pastikan dengan misalnya jadi tentara sekitar 300, berarti 1 tahun kita harus tabung untuk dia, kan tamat SMA nih, minimal 40 juta setahun. Itu ada rencana untuk masa depan anak. SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun kan. 40 kali 6. Memang harus kalkulasi begitu kalau mau. Kalau kita tidak mampu berarti harus omong baik-baik dengan anak. Dia sepertinya bapak dan mama tidak punya uang seperti itu. Sekarang jadi tentara segini jumlahnya, jadi polisi segini jumlahnya. Omong dengan anak. Saya yakin kalau kita omong terbuka baik-baik, anak mengerti kok. Komunikasi dengan anak. Kalau kita rasa mampu, monggo silakan. Bukan desa monggo ya. Mari silakan. Tapi omong baik-baik. Lalu lihat kemampuan. Orang tua aja harus berani jujur. Oh bapak dan mama sepertinya tidak bisa deh. Uang segitu terlalu mahal. Bapak dan mama hanya petani jagung. Maukah kita jujur? Seperti saya tanya seorang calon mahasiswa, dia bilang dia mau jadi polwan. Berapa orang tua punya uang deh? Jujur. Engkau juga pasti bisa melihat seberapa mampu orang tuamu. Kalau kita rasa bahwa orang tua tidak mampu, kita harus rendah hati juga mengakui bahwa oh ternyata tidak bisa orang tua saya. Orang tua harus jujur juga katakan bahwa dek kami tidak bisa seperti itu.
Kami mungkin akan berjuang berusaha kau kuliah saja. Kuliah kan kita keluarkan bertahap, tidak langsung seketika. Tapi maukah kita jujur seperti ini? Omong baik-baik dengan anak seperti ini, komunikasi dengan anak seperti ini. Hari komunikasi itu harus dibuktikan, dipraktekkan. Maka tidak heran kalau dulu Romo Wayan sedikit tidaknya agak marah dengan beberapa umat, karena memang mungkin kita tidak membangun komunikasi dengan anak yang baik. Lalu tidak ada persiapan. Kita tidak jujur soal kemampuan kita orang tua. Karena tidak bisa dalam sekejap itu dia tuntut segitu. Sebenarnya bukan anak yang tuntut, tapi kan kita kan pasti pakai orang. Hari gini tiwara piti, tiwara kerja. Hari ini memang jujur. Mereka bilang, oh tidak bayar, gratis Romo, TS-nya murni. Iya di depan bos. Di bawah meja harus ada Pak. Itu kenyataan. Jangan munafik hidup. Kau kalau tidak ada uang, miskin, jangan dah. Nggak mungkin anak kita ada kerja, apalagi jadi tentara polisi, nggak mungkin. Seberuntung-beruntung, kecuali mungkin pas anak kita bertemu Pak Prabowo langsung, salaman, lalu Pak Prabowo langsung perintahkan, ini anak harus jadi tentara. Mungkin, itu bisa 0 rupiah. Karena langsung orang nomor 1 yang perintah. Tapi kalau tidak, sabar dulu bos. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu kenyataan. Maka hari komunikasi sosial sedunia hari ini, omong baik-baik dengan anak yang sudah mengerti. Sejak mereka SD, mereka sudah bisa diajak bicara. Membangun komunikasi sejak awal. Kan anak memang SD itu belum pasti. Biasanya masih bimbang dia. Tapi kalau kita tunggu tamat SMP, tamat SMA mau tes, terlambat persiapan kita. Kecuali 1 tahun 100 juta kalau tamat SMP. Ya, kan SMA hanya 3 tahun ini. Sementara kita butuh dana sekitar 250 sampai 300. Artinya kalau tamat SMP baru kita mulai omong dengan dia, 1 tahun 100 juta. Itu hitung kasar begitu. Mampukah kita tabung 100 juta 1 tahun? Kalau kita omong begini memang kesannya agak besar. Itu memang kenyataan. Tapi kalau kita tidak omong begini, nanti kita akan berat harus ambil di mana? Berapa tanah? Entah kita jual, entah kita gade. Dan hampir semua kita ini kan, semua keluarga sudah sistemnya kan saling bantu ini. Kalau ada lebih dari 1 orang anak di 1 kampung, otomatis hasil keuntungan kita dari jagung kan terbatas. Kita lari ke sini, oh saya sudah habis untuk anak yang 1 ini. Di kas sudah tidak ada. Lari ke sebelah, oh saya sudah habis untuk ini. Kita di kampung ini tahun ini ada 4 nih. Yang mau tes sekarang. 4 orang anak. Dari salah satunya Rangga, Rado, dengan siapa lagi. Artinya untuk saling pinjam di antara kita sepertinya agak berat. Kita lari ke sana pasti bilang, oh saya sudah ada ini, saya sudah bantu di sini. Kan orang pasti mati-matian untuk keluarga intinya. Misalnya Rangga, keluarga intinya siapa. Rado, keluarga intinya siapa. Pasti dia utamakan dia punya anak dari keluarga inti. Kita nggak jauh, sabar dulu. Menjadi pihak yang nomor kesekian. Itu pasti. Namanya kita manusia. Mau saya masuk dalam keluarga intinya Rado misalnya. Pada saya fokus Rado dulu. Kalau ada yang lain baru saya nanti, oh masih ada sisa sedikit, oh masih bisa bantu. Tapi kalau tidak bisa. Inilah komunikasi yang harus kita jujur menyampaikan. Entah dengan anak, entah dengan orang tua. Anak-anak itu harus mulai berpikir.
Dan sejak awal katakan, Bapak kalau memang Bapak dan Mama bisa, nanti kalau ada sudah besar tamat SMA ada yang mau jadi tentara, tolong siapkan uangnya. Oh saya mau kuliah saja Bapak, karena saya lihat Bapak dan Mama penghasilannya pas-pasan. Anak juga harus rendah hati, jujur. Jangan terlalu paksa orang tua juga. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini ada banyak hal yang harus kita bicara dengan, bukan bicara tentang. Bicara dengan pasangan, bicara dengan anak, bicara dengan orang tua, bicara dengan saudara-saudari, bicara dengan anak mantu, bicara dengan mertua. Anak mantu itu boleh kok sesekali katakan, mertua seperti menurut saya tidak pas cara ini. Omong dengan sopan, engkau tidak akan mati. Daripada engkaunya tekanan batin, itu nanti bisa kena TBC, tekanan batin cinta. Saking engkau cinta mertuamu, engkau tertekan sekian lama, engkau tidak omong. Akhirnya engkau kena TBC. Kasihan nanti. Omong saja baik-baik, formulasi bahasa yang sopan, saya yakin mertuamu akan bisa menerima. Dan para mertua juga bisa lihatlah kalau memang menantu sudah malas mandi, tidak ada gairah makan, coba tanya baik-baik, jangan-jangan dia stres dengan kita. Perlu juga sesekali tanya. Nah, jangan-jangan kau stres dengan kami, apakah kami salah? Sehingga engkau sudah malas mandi, 1 minggu mandi 1 kali ini. Nah, bisa saja seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Hari Komunikasi Sosial Sedunia semoga membuat kita bisa berkomunikasi dengan sesama saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita.